sendiri, jangankan pakai Al-Quran, pakai Bible, Old Testament, perjanjian lama, kitab Taurat dan para nabi sudah menubuatkan bahwa di kemudian hari akan tampil seorang nabi, penghibur, penolong di tengah-tengah kamu, yang kemudian namanya Ahmad bin Abdullah. Yahudi rubah karena bisikan Romawi. Jangan pakai itu. Bagaimana kita rekayasakan ini menjadi Ruach HaKodesi. Ruach HaKodesi diterjemahkan dalam Forensic Language London, The Bible International, di dalam kitab Bible International Amerika diganti dengan kalimat Holy Spirit. Dari Holy Spirit menipu orang Indonesia menjadi Roh Kudus. Perhatikan di dalam kitab suci Kristen saat ini yang mereka pakai, ada di dalam surat Yohanes 15 ayat 17. Di situ dikatakan Yesus menjanjikan penghibur. Di dalam ayat 17 dikatakan, maka aku menjanjikan kepada kamu akan datang di tengah-tengah kamu seorang penolong dan penghibur, yakni Roh Kudus. Mari kita kaji secara akal sehat. Dia bilang seorang, tetapi yang datang itu roh. Roh itu angin, sesuatu yang tidak natur, yang tidak alami, bukan berbentuk fisik secara antropomorfistis, nggak begitu. Jadi memang orang gila punya kitab, kenapa dipercaya, saudara? Ya susah lah, memang orang Kristen sudah tertancap itu yang namanya dogmatika gereja. Nah, kalau saya yakin hidayah itu memang dari Allah, tetapi hidayah tidaklah akan sampai kepada manusia kalau manusia sendiri tidak dengan perjuangan. Sudah itu dalam buku saya ini, Kebenaran Islam menurut mantan pendeta, seekor pun pendeta nggak bisa nantang nih buku. Karena mau nantang bagaimana buku ini? Memang betul. Seorang profesor perjanjian baru di Manado, dia cuma katakan sama saya, Yahya, kalau kamu sudah masuk Islam, nggak usahlah ungkap-ungkap agama kita. Oh, saya bilang enggak. Bila perlu Anda juga harus masuk Islam. Ya, saya sudah punya agama. Kita itu Yahya, Islam Kristen sama saja. No. Kamu nggak punya ras agama Kristen, nggak punya ras. Yahudi punya pengakuan Shema Yisrael, Yahweh Elohim, Yahweh Ahad. Susahnya nih pendeta di Indonesia ini tidak tahu speak Ibrani. Yang tahu dulu hanya 3 orang. Pendeta rektor, mantan rektor Satya Wacana yang sudah, pendeta Victor Immanuel Tanja, pendeta Franz William Paat, dan sekarang sudah meninggal di neraka. Tinggal satu yang masih hidup, saya. Jadi kalau berdebat tentang kebenaran sulit karena tidak menguasai bahasa Ibrani. Jadi kalau dicari Roh Kudus dari mana? Mati kutu, nggak bisa jawab. Sudah itu saya nulis buku ini, saya sarankan kepada orang Kristen dan pendeta-pendeta, tolong kalau Yesus dijadikan Tuhan dan Juru Selamat, beberapa ayat di dalam Bible dicari solusinya. Bahkan saya sarankan kepada Alkitab, Matius 3 ayat 11 sampai 17 ditukar dengan Matius 13, dengan Matius 11, pindah ke atas, dari atas ke bawah, bawah ke atas. Saya sarankan begitu. Karena memang pemahaman saya, kenapa saya masuk Islam? Karena pemahaman saya sudah tidak cocok percaya kepada majalah Bobo. Majalah Bobo itu hanya boleh digunakan oleh anak yang berusia 0 sampai 7 tahun. Saya sudah 36 tahun, sudah cukup pakai majalah Bobo, bohong-bohongan, dongeng-dongengan, stop. Saya harus pakai majalah dewasa, kehidupan yang menyangkut eksistensi kehidupan kekal, hanya ada di dalam Al-Quran. Jadi kalau orang bilang, oh Al-Quran itu kan rekayasanya Nabi Muhammad, ini teologi Kristen. Ini gobloknya minta ampun loh. Dari Kejadian sampai Maleaki, 39 kitab perjanjian lama. Dosen-dosen perjanjian lama mengatakan, para mener-mener yang ada di STT, hei mahasiswa sekolah teologi, rumus bahasa asli perjanjian lama dari Kejadian sampai Maleaki, bahasa aslinya bahasa Ibrani. Bahasa asli perjanjian baru dari Matius sampai Wahyu, Apokalipsis, bahasa aslinya bahasa Yunani. Tapi sayang,
Satu kata pun bahasa Ibrani tidak ada di dalam perjanjian lama. Yahudi juga tidak dekat dengan Kristen. Sekarang timbul pertanyaan, ini Kristen lahir dari mana? Ini Kristen lahir dari mana? Kristen ini lahir dari seorang pembunuh umat Nabi Isa yang sampai hari ini dirasul Kristenkan oleh orang Kristen, namanya Paulus. Beliau yang mengangkat Isa sebagai Tuhan, yang diyesuskannya. Sudah itu saya tidak pernah mengatakan Yesus yang di dalam Bible itu Isa. Enggak. Biar saja itu Bible dia. Dia mau tuhankan Yesus, dia mau tuhankan tembok, dia mau tuhankan batang kelapa, dia mau tuhankan genteng. Silakan, tapi tolong jangan Yesus dikait-kaitkan dengan Isa. Selama ente akui Yesus Isa, tetap saya gempur, karena Isa itu harus dibela sebagai nabi Allah Subhanahu wa taala. Saya dibela oleh Allah kalau saya menolong agama Allah. Karena tidaklah sah iman seorang muslim kalau tidak beriman pada salah satu kitab yang diturunkan Allah. Maka difirmankan dalam Al-Ankabut 46 ayat 26 dikatakan, 49 26, wa la tujadilu ahlal kitab wa qulu amanna billahi unsila ilaina wa ilahuna wa ilahukum wahid. Jangan kamu berdebat dengan ahlal kitab, ahli kitab Yahudi atau Nasrani. Katakan kami beriman pada Taurat dan Injil, dan Tuhanmu dan Tuhanku wahid, satu. Mau agama apapun saudara, Katolik, Protestan, Prosetan, tetap Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala.